Memelihara koi itu sama saja dengan memelihara binatang yang lain. Pada saat kita baru mulai melakukannya, kita harus mulai dengan jenis-jenis yang cocok dan mudah untuk pemula. Sekarang kita akan bicarakan jenis-jenis koi yang cocok untuk pemula. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, karena channel ini akan membuat video-video yang informatif mengenai perkoian. Koi ini jenisnya atau varietasnya sebenarnya banyak sekali. Mungkin mencapai angka 100 kalau kita bikin daftar satu persatu. Paling tidak yang sudah kita kenal, ya 10 tahun yang lalu sudah ada sekitar 60-an yang sudah mapan dan sudah ada standar kriterianya. Sebagai pemula, tentu saja kita harus memilih jenis-jenis yang cocok untuk pemula, dan saya akan bahas ini satu persatu beserta alasannya kenapa. Oke, jenis pertama yang saya rekomendasikan adalah Kohaku. Kohaku ini adalah koi dengan dasar warna putih, kemudian dia ada pattern atau pola warna merah. Dia dua warna, kombinasi merah dan putih. Sejarahnya sudah cukup panjang Kohaku ini. Kalau Anda ingin mempelajarinya lebih jauh, Anda bisa lihat video yang ada di sebelah kanan atas ini. Kohaku ini kenapa direkomendasikan untuk pemula? Kohaku ini menjadi basis dari semua jenis koi sebenarnya. Kalau kita mau belajar koi, semuanya ada di Kohaku, sehingga akan mempermudah nanti kalau kita sudah mulai ingin memelihara jenis-jenis yang lain. Tentang bentuk body, kemudian skin quality, Kohaku ini juga memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Dari sisi pattern terutama, semua jenis yang lain itu kita belajarnya dari Kohaku. Ada Tancho, ada kemudian Maruten Kohaku, ada Hanatsuki, ada Sandan, Nidan, dan seterusnya. Semuanya ada di Kohaku. Tapi untuk pemula kita tidak usah peduli dengan beberapa jenis Kohaku seperti yang saya sebutkan tadi. Alasan yang kedua, kombinasi putih dan merah pada Kohaku ini akan sangat cantik kalau berada di kolam. Apalagi kolam kita dasarnya warnanya gelap. Merah dan putihnya Kohaku ini berada di dasar yang gelap itu benar-benar akan kelihatan eye-catching banget, dan kolam kita benar-benar akan menjadi cantik. Apalagi Kohaku ini memang sudah menjadi semacam ikonnya dari koi ya. Jadi kalau ada di kolam ya memang benar-benar akan kelihatan, oh itu kolam koi, karena dari warnanya yang putih dan merah tadi. Jenis yang lain apa biar bisa mempercantik kolam kita tapi cocok untuk pemula? Kalau Anda ingin koi yang 3 warna, saya lebih sarankan kepada Sangke. Sangke ini mirip sama Kohaku tetapi dia ada warna hitamnya. Sehingga dengan adanya Sangke ini kolam kita menjadi lebih colorful lagi. Bukan hanya merah dan putih, tetapi ada unsur hitamnya di kolam kita. Jadi kolam kita juga akan menjadi lebih cantik. Sebenarnya koi yang 3 warna ini tidak hanya Sangke. Mungkin Anda pernah dengar Showa, dan ini menjadi favorit di kalangan pecinta koi. Tetapi kalau untuk pemula, benar-benar saya tidak menyarankan Anda mulai dengan Showa. Ya buat iseng-iseng bolehlah, nggak ada salahnya sih. Cuman memelihara Showa untuk bisa mendapatkan Showa yang benar-benar kualitasnya bagus itu tidak gampang. Karena Showa mengalami development yang luar biasa. Mengalami perubahan-perubahan sejak kecil itu perubahannya banyak. Kalau belum cukup berpengalaman nanti bisa kecewa. Karena mungkin bisa jadi warna hitamnya hilang. Atau nongol warna hitam di tempat yang tidak dikehendaki. Atau merahnya tiba-tiba jadi hilang. Jadi developmentnya itu unpredictable. Jadi Showa lebih cocok untuk para penggemar yang memang sudah lebih berpengalaman. Saya tidak cukup sarankan Anda untuk memelihara Showa. Nah, tentu saja tidak cukup kolam kita jenisnya cuma 2. Kalau kita ingin melengkapi dengan jenis yang lain, saya justru menyarankan Anda memelihara koi yang 1 warna. Yang paling saya rekomendasikan adalah 1 Chakoi.
Nah, cakoi ini adalah koi satu warna dan warnanya coklat. Ada yang coklat cenderung rada kemerahan sehingga kelihatan tembaga. Sering menyebutnya cakoi tembaga gitu ya kalau di Indonesia. Ada yang lebih cenderung ke kehijauan, tapi tetap ini masih cakoi. Nah, cakoi ini meskipun satu warna cukup menarik juga karena dari susunan sisiknya yang rapi, dari bentuk bodinya yang rata-rata dia cukup bagus, lebih bulky biasanya bodinya, sehingga akan kelihatan elegan juga di kolam. Selain itu, cakoi ini punya kecenderungan dia itu jinak. Nah, kalau ada koi yang jinak di kolam kita, koi-koi yang lain nanti akan ikut jadi jinak juga. Jadi Anda bisa melakukan hand feeding, Anda juga akan lebih senang memeliharanya, karena sebagai pemelihara koi tentu saja kita nggak suka ya kalau koinya penakut, didekatin orang pada kabur, bukan datang gitu ya. Tapi kalau ada cakoi biasanya kolam kita akan menjadi lebih ramah kepada kita. Selain cakoi yang saya sarankan adalah karashi. Karashi dalam bahasa Jepang ini aslinya mustard, jadi warnanya dia kekuningan kayak mustard gitu ya. Nah, karashi ini juga punya karakter yang sama dengan cakoi bahwa dia jinak. Bahkan mungkin lebih jinak dari cakoi. Selain itu, dia tumbuhnya itu cepat, jadi menyenangkan sekali. Kita pelihara ukuran misalnya 20 cm, dalam waktu 1 tahun mungkin sudah jadi 40 atau 50 cm, dan nanti pada akhirnya dia size-nya juga bisa besar. Dia bentuk badannya juga akan cenderung bulky juga. Jadi untuk pemula karashi itu cukup menyenangkan, dan karena dia satu warna, dia juga tidak akan mengalami risiko-risiko muncul warna yang tidak dikehendaki atau warnanya hilang dan segala macam, itu tidak ada. Anda mau melengkapinya, saya tetap menyarankan kita di satu warna dulu, tapi yang metalik. Koi ada yang metalik ya, atau disebut juga hikari. Hikari yang satu warna disebut ogon. Ada beberapa jenis ogon, ada mukashi ogon, ada yamabuki, kemudian ada orange ogon, dan ada platinum ogon, dan beberapa jenis ogon yang lain. Tapi yang paling saya sarankan untuk pemula kita ambil saja platinum. Nah, platinum ogon ini menarik sekali. Dia warnanya putih, bersih, tapi metalik. Ya memang kayak platinum berenang di kolam. Sehingga di kolam akan kelihatan sangat cantik, menarik juga untuk dipelihara. Ogon yang kedua, Anda bisa pilih yamabuki lah. Ini lebih banyak di pasar dibandingkan jenis-jenis ogon yang lain. Nah, mereka juga mempunyai kecenderungan lebih jinak juga ogon ini dibandingkan dengan koi jenis-jenis yang lain. Dengan melengkapi kolam Anda dengan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi, kolam Anda sebenarnya kombinasinya sudah cukup bagus, ya, pemeliharaannya cukup mudah, risikonya tidak cukup banyak dalam arti risiko soal perubahan quality ya. Jadi sudah cukup oke lah ini untuk level pemula. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Wellgrow, produk lokal dengan riset ilmiah. Baiklah, mungkin Anda merasa masih kepingin jenis yang lain gitu. Boleh dicoba-coba, tetapi ini sudah sedikit lebih advance, itu Anda masuk ke utsuri. Utsuri itu ada shiro utsuri, ada hi utsuri, ada juga ki utsuri sebenarnya, tapi pilih saja antara shiro utsuri atau hi utsuri. Untuk pemula hi utsuri biasanya lebih menarik karena ini kombinasi antara hitam dan merah ya, seperti yang kita pakai di ikonnya pakan koi Wellgrow. Ini adalah hi utsuri. Ini menarik sekali, cantik, ada di kolam, elegan. Kombinasinya itu antara merah dengan hitam ini bisa kontras dan kelihatan elegan lah gitu. Tetapi kenapa ini saya jatuhkan kepada pilihan yang berikutnya, bukan pilihan pertama untuk pemula, karena memilih dan mendapatkan hi utsuri yang bagus ini memang perlu upaya tertentu lah. Ya, banyak sekali utsuri di pasar, yang murah-murah juga banyak, tetapi tentu saja kalau yang kualitasnya bagus tidak cukup banyak. Utsuri yang lain adalah shiro utsuri. Ini antara putih dan hitam. Kombinasi hitam dan putih ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik.
kalau patternnya pas, itu juga cantik sekali, menarik sekali untuk dipelihara. Hanya saja kalau Shiro Utsuri ini memang mirip-mirip sama Showa, gampang-gampang susah lah. Kadang-kadang warna hitamnya itu bisa berubah, dan justru perubahan-perubahan ini yang menyulitkan kalau untuk pemula. Jadi pada saat kita memilih, sudah harus bisa memperhitungkan kira-kira ke depannya itu akan seperti apa. Suminya atau warna hitamnya akan tambah atau berkurang, akan menjadi bagus atau tidak. Sebab salah satu kriteria bagus tidaknya koi itu adalah patternnya ya. Tapi sekali lagi pattern Anda tidak usah terlalu peduli dulu. Ini untuk orang yang sudah cukup advance lah, nanti kita berbicara tentang pattern yang bagus itu yang seperti apa, yang tidak bagus seperti apa. Kalau Anda mau mulai mengeksplorasi jenis-jenis yang lain, Anda boleh mulai pelihara susui, asagi, tetapi ini tentu saja mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi lagi. Dan ada koi yang lumayan favorit di kalangan pecinta koi, salah satunya adalah kujaku, tetapi ya memang kujaku pemeliharaannya tidak cukup gampang. Goshiki juga tidak cukup gampang. Ada lagi yang lebih sulit lagi untuk dipelihara dan lebih sulit untuk dipahami, yaitu Kumonryu gitu ya. Kumonryu pada saat bagus ya memang benar-benar bagus, tapi nanti berganti bulan bisa saja warnanya berubah ya, hilang semuanya atau berubah patternnya. Ini untuk penggemar yang sudah cukup berpengalaman bisa jadi exciting, tetapi kalau untuk penggemar pemula jadinya menjengkelkan gitu. Berikutnya untuk para pemula, sekali lagi selalu akan ada pertanyaan bagaimana cara memilih koi yang baik. Ya, saya kembali lagi kepada pilihan pertama tadi, Kohaku ya, sebagai contoh untuk memilih Kohaku yang baik. Ya, satu dari sisi color, ya warnanya itu terutama warna merahnya dulu. Warna merahnya harus padat dan rata. Rata itu dari ujung kepala sampai di dekat ekor itu warnanya itu semuanya rata. Jangan sampai warnanya yang padat di kepala, yang di ekor rada samar-samar. Nah, itu sudah kualitasnya tidak baik. Yang kedua, warna putihnya pilihlah yang sebersih mungkin. Ketiga, batas warna antara merah dan putih itu setegas mungkin. Itu saja sih kriteria untuk memilih Kohaku yang cukup baik. Kriteria-kriteria yang lain masih cukup banyak, tapi untuk pemula cukup itu saja. Dan kembali lagi lah, untuk pemula itu koi yang baik adalah koi yang Anda sukai. Udah itu saja. Kalau Anda lihat itu menarik, kira-kira kalau dimasukkan ke kolam Anda, bisa membuat kolam Anda menjadi tempat favorit untuk nongkrong keluarga, ya sudah, koi itulah yang baik. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.